Assalamualaikum, balik lagi bareng saya di channel UV.id. Kalau kalian baru pindah dari VS Code ke Anti-Gravity, biasanya kan bingung ya extension apa aja yang sering atau wajib diinstal atau yang sering kita pakai aja. Di sini saya menginstal yang biasanya saya gunakan aja. Jadi kalau kalian mau ngikutin silakan, enggak juga nggak apa-apa. Setelah kalian masuk ke sini, ke apa namanya aplikasinya, di anti gravity dari Google, silahkan cek yang ini extension ya. Kemudian yang nomor satu ada Tailwind CSS Intelligence ya, tulisannya begini. Yang ini silahkan kalian diinstal aja. Ini fungsinya apa? Kalau kalian pakai Tailwind CSS extension ini wajib banget ya, bantu autocomplete kelas Tailwind, kasih preview warna dan bikin coding jauh lebih cepat. Misalnya kalian ketik BG gitu ya, nanti langsung muncul pilihan warna, jadi nggak perlu hafal semua kelas Tailwind. Cocok banget untuk landing page, dashboard admin, kemudian marketplace, UI modern. Kemudian yang nggak kalah penting yang nomor 2 ialah Docker. Fungsinya apa? Docker dipakai buat menjalankan aplikasi dalam kontainer. Bahasa gampangnya itu biar project kalian bisa jalan dengan environment yang sama di semua komputer. Jadi kalau misalnya website kalian berjalan di laptop yang sedang dipakai ngoding gitu ya. Tapi ketika filenya dikasih ke laptop orang lain ternyata nggak support gitu, karena biasanya masalahnya kalian itu nggak nge-install Docker. Silahkan diinstal aja. Nah, ini saya udah ya install ya. Kenapa penting? Udah saya jelasin. Kadang proyek jalan di laptop kita, tapi di laptop orang lain malah error gitu. Nah, dokter mengatasi masalah ini gitu kan. Biasanya dipakai untuk Node.js, PostgreSQL, Redis, Laravel, dan deployment server. Contoh kalau kalian bikin marketplace atau SaaS, biasanya kan database itu dan backend itu dijalankan pakai Docker. Kemudian yang nggak kalah penting lagi itu apa ya di sini ya? Soalnya ada banyak. Mungkin saya rekomendasiin untuk database yaitu PostgreSQL. Fungsinya apa? Fungsinya PostgreSQL adalah database modern yang sering dipakai startup dan aplikasi besar. Kenapa banyak dipakai? Karena dia itu cepat, stabil, open source, cocok untuk data besar. Biasanya digunakan ini untuk marketplace, sistem sekolah, website login user, dan chat real time. Begitu ya. Kalau memang front end itu tampilan rumahnya, PostgreSQL itu kayak gudang penyimpanan datanya. Kemudian yang nggak kalah penting lagi yaitu saya rekomendasiin Prisma deh. Sebenarnya di laptop saya udah ada Prisma ya. Yang ini terserah nih, misalnya yang ini aja. Fungsinya apa? Fungsinya itu dipakai untuk menghubungkan aplikasi dengan database tanpa ribet nulis query SQL gitu. Jadi keuntungannya ya lebih rapi aja sih, terus auto tab save, enak dipakai di Next.js gitu. Daripada nulis query manual kan, kalian tinggal bikin model user, produk atau transaksi. Kemudian selanjutnya ada ini Aslin. Yang ini silakan diinstal saja kalau saya belum perlu. Fungsinya itu membantu merapikan coding dan mendeteksi error sebelum aplikasi dijalankan. Kenapa penting? Karena memang project besar biasanya banyak coding, ya banyak orang juga. Aslin bikin style coding tetap konsisten. Cara installnya sama, tinggal diginiin aja. Kemudian yang selanjutnya ada Pretir ya. Tulisnya begini. Ini loadingnya lama, jadi sambil saya jelasin aja. Kalau Prettier tugasnya itu otomatis merapihkan code yang berantakan. Contoh, indentasi berantakan, misalnya spasi acak-acakan, semua langsung dirapihin otomatis gitu ya dari si Aslin ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang nomor 7 ada Git Lens. Kalau kalian pernah dengar. Nah, ini fungsinya Git Lens ini
fungsinya bikin Git jadi lebih jelas. Siapa yang edit code, histori perubahannya, komit terakhir siapa. Terus cocok untuk tim developer, project besar, tracking bug. Terus selanjutnya adalah Postman atau saya nyebutnya itu Thunder Client. Gini tulisannya. Yang ini. Cuman memang reviewnya jelek ya kalau di sini 1,5 doang. Tapi ini juga nggak kalah penting sebetulnya kalau yang tahu. Atau mungkin coba saya lihat Postman apakah ada. Nah ini. Ini fungsinya dipakai buat testing API backend. Contoh, misal kalian punya login API, register API, upload API, semua bisa dites di sini, begitu ya. Kalau ini memang penting buat kalian, silahkan diinstal. Tapi kalau nggak penting nggak usah. Terus kemudian yang akan saya rekomendasikan setelahnya yaitu live server. Gini tulisannya live server. Sambil nunggu loading, saya jelaskan fungsinya, yaitu buat menjalankan HTML atau project front end secara real time. Keunggulannya yaitu kalau save file, browser otomatis refresh gitu. Jadi kalau misalnya si filenya itu kita save otomatis, jadi di live server ini browsernya reload otomatis begitu. Nah, terus selanjutnya ada ini yang terakhir ya, yaitu ada AI coding assistant. Contohnya kayak GitHub Copilot. Begini tulisannya. Terus ada Codeium, terus Continue gitu ya. Tulisannya begitu ya. Jadi fungsinya AI membantu generate code, debugging, sampai bikin komponen secara otomatis. Jadi kalau misalnya kalian perintahkan AI, tolong upload ke GitHub, dia langsung bisa mengetahui perintah itu dan dia melakukannya gitu. Sekarang developer bukan lagi ngetik semuanya ya, tapi lebih ke mengarahkan AI. Tapi mengarahkan AI-nya itu juga harus jelas, makanya banyak yang salah paham karena memang penjelasan dari kita itu nggak masuk di mereka. Jadi kalau kalian serius mau coding di Anti-Gravity, minimal install extension ini ya, supaya workflow lebih cepat dan profesional. Karena memang editor yang bagus tanpa tools yang tepat tetap bakal bikin kerja lambat gitu. Kalau kalian mau, next video saya bisa bahas setup Anti-Gravity untuk Next.js, extension khusus buat front end, extension khusus buat back end developer, setup AI coding, yang paling ngebut, atau cara bikin WordPress Anti-Gravity seperti Cursor AI. Jangan lupa di komen apa yang kurang atau apa yang harusnya ditambahkan di extension ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya dan assalamualaikum.